Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillahim dengan NIM 23383041121. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, terutama dalam hal akuntansi manajemen. Nah, perlu kita ketahui bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses pengolahan, penyajian, pengumpulan informasi keuangan maupun non keuangan yang mana hal tersebut itu digunakan oleh seorang manajemen yang bertujuan dalam hal pengambilan keputusan. Secara sederhana, akuntansi manajemen ini digunakan oleh seorang manajer ataupun pimpinan yang mana hal tersebut itu digunakan dalam hal merencanakan, mengevaluasi, dan juga dalam hal pengambilan keputusan suatu bisnis di suatu perusahaan. Lalu tujuan dari adanya akuntansi manajemen itu merupakan yang pertama adalah suatu proses perencanaan yang dimana hal tersebut itu bertujuan dalam hal menyusun anggaran ataupun biaya yang dibutuhkan untuk bisnis. Lalu yang kedua yakni controlling, yang mana hal tersebut itu bertujuan untuk memastikan bahwasanya perusahaan itu bekerja sesuai dengan rencana. Lalu yang ketiga yakni sebagai pengambilan keputusan, seperti dalam hal menentukan biaya penjualan dan sebagainya. Sehingga dari ketiganya itu merupakan suatu gambaran sederhana terkait adanya akuntansi manajemen. Lalu yang ketiga, apa yang membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Yakni ada 3 hal yang membedakan antara keduanya. Pertama, terkait tujuan. Tujuan dari akuntansi manajemen ini digunakan ataupun bertujuan untuk pihak internal perusahaan. Lalu untuk akuntansi keuangan itu bertujuan untuk digunakan oleh pihak luar seperti investor ataupun pihak eksternal yang lain. Lalu yang kedua yang membedakan antara keduanya adalah dari segi pengguna. Pengguna untuk akuntansi manajemen itu digunakan oleh manajer ataupun pimpinan. Untuk yang akuntansi keuangan itu penggunanya adalah dari pihak luar ataupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan juga pihak eksternal yang lain. Lalu yang ketiga yakni secara laporan keuangan. Jika akuntansi manajemen itu laporan keuangannya itu fleksibel, tidak harus baku. Kalau akuntansi keuangan itu sistem informasi keuangannya seperti halnya dengan ada laporan laba rugi dan neraca. Lalu ketika kita analogikan pada suatu usaha ataupun penggunaan dari akuntansi manajemen itu seperti apa adalah misal ada suatu warung makan sederhana namanya. Dari pemilik warung ini ingin mengetahui apakah jualannya ini ataupun makanan yang dijual ini apakah mau dinaikkan ataupun tidak. Nah, bagaimana pihak pemilik ini ingin menaikkan ataupun dengan harga yang tetap? Caranya adalah pihak warung ataupun pemilik ini harus mengetahui dari biaya bahan baku, biaya operasional, ataupun biaya-biaya yang lain. Misal ada karyawan. Nah, ketika dari biaya itu diketahui apakah memang ada peningkatan biaya bahan baku ataupun biaya yang lain itu diketahui ada peningkatan, maka keputusannya adalah pemilik warung ini bisa meningkatkan harga jualnya ataupun harga makanannya. Seperti itu. Nah, dari situlah peran daripada akuntansi manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait peran akuntan manajemen dalam hal ataupun yang berhubungan dengan organisasi. Nah, akuntansi manajemen ini mempunyai peran yang sangat fundamental dalam hal pengelolaan suatu organisasi, yang mana perannya ini ada 3 hal yang perlu diketahui oleh kita bersama. Yang pertama adalah terkait perencanaan ataupun planning, yang dimana akuntansi manajemen ini mempunyai suatu peran dalam hal merencanakan suatu anggaran ataupun suatu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan ataupun suatu bisnis dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua yakni ada pengendalian ataupun controlling, yang mana hal ini bertujuan untuk bagaimana perencanaan yang sudah kita rencanakan sudah sesuai dengan realita yang ada. Dalam artian
kita mengawasi ataupun memastikan bahwasanya rencana yang sudah kita rancang di awal itu dipastikan terlaksana dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga yakni dengan hal pengambilan keputusan, yang mana akuntansi manajemen ini menyediakan data yang dibutuhkan oleh suatu manajer ataupun pimpinan, yang mana data tersebut itu bertujuan untuk bagaimana manajer itu, pimpinan itu memberikan suatu keputusan dalam hal organisasi. Pada zaman yang sekarang, kita sudah memasuki pada zaman modern ataupun yang lebih dikenal dengan zaman yang penuh kecanggihan, yakni transformasi digital. Maka tentunya kita sebagai seorang akuntan, kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, maka bisa dikatakan pada saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang dalam suatu pencatatannya yang berkaitan dengan akuntansi, baik akuntansi manajemen ataupun akuntansi keuangan, itu sudah menggunakan teknologi seperti software akuntansi, sistem otomatisasi laporan, yang memang hal itu mempermudah untuk bagaimana seorang akuntan ataupun seorang manajer dalam hal pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya digitalisasi yang sekarang itu bisa memberikan suatu proses perencanaan yang lebih cepat ataupun memberikan data yang sangat akurat. Nah, secara hal itu berdampak pada pengambilan keputusan yang memang bisa memberikan keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien. Nah, maka tentunya juga sebagai seorang akuntan itu tidak hanya fokus pada hal penghitungan keuangan saja, akan tapi juga sudah bisa dikatakan paham terkait bagaimana pengelolaan digitalisasi pada yang sekarang, yakni memanfaatkan teknologi pada saat ini. Sebagai seorang akuntan, selain kita juga harus paham dalam hal teknis ataupun pengelolaan keuangan, kita sebagai seorang akuntan juga mempunyai etika ataupun dalam hal profesi akuntansi manajemen, kita harus mempunyai prinsip bagaimana seorang akuntan itu bisa dipercaya. Yakni ada 3 hal penting yang memang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yakni yang pertama adalah integritas ataupun suatu kejujuran. Maka tentunya kita sebagai seorang akuntan, kita tidak boleh melakukan manipulasi data dalam hal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan. Lalu yang kedua yakni dengan objektivitas. Kita harus mempunyai mempunyai sifat yang sangat netral ataupun tidak memihak. Lalu yang ketiga yakni adalah kita sebagai seorang akuntan itu harus mempunyai sifat bisa merahasiakan informasi ataupun data yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut, agar bagaimana informasi itu hanya dimiliki oleh suatu perusahaan, tidak boleh dipojokkan oleh ataupun tidak boleh dipojokkan kepada pihak luar. Nah, contoh sederhananya adalah dalam suatu perusahaan ada pimpinan, ada seorang akuntan dan sebagainya. Nah, ketika pimpinan ini memberikan informasi kepada kita sebagai seorang akuntan untuk meningkatkan informasi ataupun membaikkan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan ataupun realita yang ada, maka ketika kita melakukan hal tersebut, istilahnya kita melakukan manipulasi data yang sesuai dengan arahan dari pimpinan, maka kita bisa dikatakan seseorang akuntan yang memang mencederai profesi kita. Akan tapi sebaliknya, ketika kita tidak mematuhi perintah dari pimpinan ini yang memang menjadi suatu cedera bagi profesi kita, maka kita hal itu bisa menerapkan ataupun salah satu bentuk penerapan kita dalam hal etika profesi sebagai akuntan, seperti itu. Sebagai seorang akuntansi manajemen, kita harus memahami bagaimana caranya kita merencanakan suatu biaya yang akan digunakan dalam hal kegiatan perusahaan ataupun suatu usaha. Maka ada 2 hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang akuntan dalam hal perencanaan biaya, yakni adalah objek biaya. Objek biaya ini merupakan sesuatu yang ingin kita ketahui biayanya. Contohnya adalah
kita mempunyai usaha makanan, maka objek biayanya adalah satu porsi makanan. Lalu yang kedua, yakni keterlacakan biaya. Keterlacakan biaya ini merupakan sesuatu yang memang apakah biaya tersebut bisa langsung ditelusuri ataupun tidak. Jadi dalam suatu usaha, dalam kegiatan perencanaan biaya ini ada dua hal yang harus dibagi. Apakah biaya tersebut bisa langsung ditelusuri terhadap produk kita ataupun tidak. Kalau kita analogikan contoh dari biaya-biaya tersebut, yakni kita contohkan pada usaha yang memang ada, yakni warung ayam geprek. Nah, apa yang memang dibutuhkan untuk membangun ataupun menghasilkan suatu ayam geprek ini, yakni biaya apa saja yang memang dibutuhkan, yakni ada ayam, ada tepung, ada sambal, ada gaji karyawan, ada listrik, ada sewa tempat. Nah, ada juga biaya promosi dan untuk kemasan makanannya. Nah, dari beberapa hal tersebut, maka tentunya kita harus mengklasifikasikan mana yang memang dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang memang masuk pada biaya langsung, biaya tidak langsung, ataupun biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya produksi maupun non-produksi. Maka kita contohkan pada usaha yang geprek tersebut. Nah, untuk bagaimana cara menghitungnya ataupun mengklasifikasikan hal tersebut, kita bahas bersama. Untuk mengklasifikasikan konsep dasar biaya, kita contohkan pada warung ayam geprek, yang mana daftar biayanya itu terdiri dari ayam, tepung, sambal dan bumbu, kemasan makanan, gaji karyawan, listrik, sewa tempat, dan juga biaya promosi. Ketika sudah diketahui daftar biayanya, maka dapat diklasifikasikan pada tiga aspek biaya, yakni yang pertama ada biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung itu biaya yang memang dapat ditelusuri ke produk. Biaya tidak langsung sebaliknya, biaya yang memang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, yakni ada biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya variabel itu berubah-ubah sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Kalau biaya tetap, biayanya tidak akan berubah walaupun produksi itu akan naik maupun menurun. Lalu yang terakhir, ini ada biaya produksi dan juga non-produksi. Yang mana biaya produksi ini berkaitan dengan pembuatan produk. Yang bukan non-produksi, suatu biaya yang memang tidak langsung dalam berkaitan dengan suatu proses produk, sehingga cara mengklasifikasikan biaya itu sudah tertera dalam contoh tersebut. Lalu terkait pembahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita itu menentukan biaya-biaya tersebut, ataupun ketika kita mau membangun suatu usaha, bagaimana caranya kita itu menentukan biaya-biaya ataupun anggaran-anggaran untuk efektivitas dari produk yang ingin kita jalankan ataupun usaha yang kita rancang. Nah, ada beberapa metode, tapi ada satu hal metode yang ingin saya bahas adalah terkait metode ABC, Activity Based Costing, yang dimana metode ABC ini digunakan untuk salah satu metode ataupun salah satu cara menghitung biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu usaha tersebut ataupun suatu produk tersebut. Dalam artian, metode ABC ini biayanya itu tidak dibagi rata, akan tetapi berdasarkan aktivitas-aktivitas seseorang yang memang didasarkan pada produk yang dihasilkan. Jadi didasarkan pada aktivitas yang menghasilkan suatu produk. Nah, sebenarnya sebelum adanya metode ABC ini, ada metode lain yang digunakan, yakni namanya metode tradisional. Nah, karena memang dari metode tradisional ini memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga terbitlah ataupun
tercipta suatu metode yang namanya tadi metode ABC. Jadi kelemahan dari metode tradisional ini menciptakan suatu data belakang untuk bagaimana metode selanjutnya itu lebih efektif daripada metode tradisional. Nah, apa sih yang memang menjadi suatu kelemahan metode tradisional itu sehingga melatar belakangi adanya metode ABC ini? Yakni kalau metode tradisional itu terkait biaya yang digunakan adalah tidak dibagi rata. Lalu yang kedua, yakni metode tradisional ini tidak melihat aktivitas yang dilakukan sehingga biaya yang dianggarkan itu semuanya dibagi rata, tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, sehingga minimnya adalah ataupun yang menjadi suatu yang sangat negatif adalah hasil daripada hitungan dengan metode tradisional ini bisa saja mengakibatkan hasil yang kurang akurat. Selain itu, selain menghasilkan data yang kurang akurat dengan menggunakan metode tradisional ini juga memberikan dampak terhadap penjualan produk yang sudah kita hasilkan. Dalam artian ketika kita menggunakan metode tradisional itu dampaknya adalah misal yang memang sebenarnya produk itu murah akan tapi dijual dengan harga yang sangat mahal. Begitupun sebaliknya, yang memang sebenarnya harga tersebut itu mahal akan tapi dengan penjualan yang sangat murah. Itu yang memang menjadi suatu dampak negatif dengan menggunakan metode tradisional tersebut. Lalu kemudian dalam konsep ataupun metode ABC ini ada istilah yang namanya cost driver. Nah, jika kita memahami bahwa metode ABC ini merupakan salah satu perhitungan biaya yang dihitung berdasarkan aktivitas, maka cost driver ini adalah penyebab munculnya biaya tersebut. Dalam artian secara sederhana, faktor yang menyebabkan biaya itu ada. Contohnya, kita mempunyai suatu usaha kopi. Kita dalam satu bulan kita ingin memproduksi 100 kopi. Nah, dari jumlah produksi itu barulah kemudian muncul yang namanya biaya. Biaya apa saja yang memang bisa dibuat ataupun dihitung untuk membuat 100 kopi tersebut. Itu yang namanya cost driver, penyebab munculnya biaya. Maka untuk lebih mengenal ataupun lebih mengetahui secara mendalam terkait metode ABC dan juga metode tradisional, kita berikan salah satu contoh yakni dengan 2 produk dan juga dengan 2 aktivitas. Selanjutnya kita contohkan penggunaan metode tradisional dan juga metode ABC pada 2 produk dan juga 2 aktivitas. Seperti yang ada di contoh, ada 2 produk yakni kopi hitam dan kopi susu, dan ada 2 aktivitas pembuatan dan pengemasan, yang mana dari keduanya itu menghasilkan biaya overhead sebesar 3 juta. Lalu cara menghitungnya menggunakan metode tradisional sudah ada di contoh tersebut. Semuanya antara kopi hitam dan kopi susu itu disamaratakan, tidak ada perbedaan baik kopi hitam dan kopi susu, yakni dengan pembagian biaya overheadnya dibagi sebanyak 200 cup yang memang diinginkan, sehingga pada akhirnya antara total biaya overhead dari kopi hitam dan kopi susu itu menghasilkan hasil yang sama, yakni 1.500.000. Nah, lalu penggunaan metode ABC yakni dihitung melalui aktivitas, sehingga daripada 2 aktivitas tersebut maka dihasilkan secara pembuatan itu menghasilkan biaya 2 juta, secara pengemasan yakni 1 juta. Nah, ketika dari aktivitas tersebut dialokasikan pada biaya ke produk, maka menghasilkan dari pembuatan dan pengemasan kopi hitam itu 80 dan kopi susu itu 120. Sehingga hal itulah yang menjadi perbedaan antara metode ABC dan juga metode tradisional. Ini selain metode ABC yang dapat digunakan dalam suatu usaha, yakni ada yang namanya dengan istilah ABM, Activity Based Management.
Nah, dari keduanya ini antara metode ABC dan juga metode ABM ini mempunyai suatu hubungan, mempunyai suatu korelasi yang mana tersebut bisa berdampak signifikan, bisa berdampak positif terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu usahanya kita. Nah, apa yang memang menjadi suatu hubungan dari keduanya itu yang perlu kita ketahui. Tadi sebelumnya sudah dibahas terkait ABC. Nah, ABC ini merupakan suatu tata cara ataupun suatu metode dalam menentukan biaya yang didasarkan pada aktivitas kita dalam menghasilkan suatu produk. Nah, lalu apa yang disebut dengan ABM? ABM ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola dan memperbaiki segala aktivitas yang ada dalam perusahaan kita ataupun dalam usaha tersebut agar nantinya bisa lebih efisien. Nah, secara sederhananya adalah ABC ini merupakan suatu metode dalam menentukan biaya. Nah, kalau ABM ini memperbaiki efektivitas aktivitas tersebut. Lalu kemudian bagaimana caranya kita itu memahami secara mendalam, memahami secara lebih mudah antara hubungan ataupun korelasi daripada metode ABC dan ABM ini. Nah, kalau kita analogikan pada suatu usaha laundry, dalam usaha laundry itu ada beberapa aktivitas, yakni ada aktivitas mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan melipat baju. Nah, dari 4 aktivitas ini lalu dihitung biayanya. Misal mencuci itu biayanya 10.000, terus mengeringkan itu biayanya 5.000, menyetrika itu biayanya 20.000, melipat baju itu biayanya 5.000. Nah, dari 4 aktivitas ini dinilai apakah semuanya sudah efektif ataupun tidak. Oh, ternyata kelihatan bahwa dalam proses menyetrika itu biayanya sangat mahal dengan harga 20.000. Maka tentunya diperlukan suatu analisis apa penyebabnya, kenapa sampai biaya menyetrika ini melambung jauh daripada biaya-biaya yang lain. Itu bisa kita lihat apa yang memang menjadi suatu faktor penyebabnya. Lalu kalau juga sudah diketahui penyebabnya, misal penyebabnya adalah karena proses daripada menyetrika ini lama, itu yang pertama. Kedua, banyak baju-baju yang menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dari aktivitas itu sudah diketahui kenapa mahal, maka dilakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi ini ternyata dibutuhkan lebih banyak sedekah agar secara pekerjaannya itu lebih cepat dan juga lebih efektif. Nah, dari penilaian itulah yang memang digunakan dalam metode ABM. Jadi secara sederhana, ABC itu menghitung biayanya, lalu ABM itu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kinerja dari usaha yang sudah dihasilkan. Metode ABC ini dan juga metode ABM juga bisa menjadi suatu penilaian ataupun suatu metode yang memang bisa digunakan untuk usaha kita, apakah memang usaha kita tersebut sudah efektif ataupun tidak. Nah, salah satu caranya adalah ada yang namanya aktivitas yang bisa dikatakan hal itu bernilai tambah ataupun tidak bernilai. Nah, maksudnya antara kedua aktivitas tersebut apa? Yakni kalau aktivitas bernilai tambah itu merupakan suatu aktivitas dalam suatu usaha itu memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang bernilai terhadap suatu pelanggan. Tapi sebaliknya, untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah ini merupakan suatu aktivitas yang hanya istilahnya hanya membuang waktu-waktu saja tanpa ada nilai tambah terhadap pelanggan. Misal dari keduanya adalah kita contohkan pada usaha laundry tadi. Nah, dari usaha laundry itu ada aktivitas mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan juga melipat baju. Nah, dari 4 aktivitas ini merupakan suatu aktivitas yang memang bisa dirasakan oleh seorang pelanggan. Nah, apa yang untuk contoh daripada aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah misal menunggu cucian, menumpuk pakaian untuk disetrika, dan juga menumpuk pakaian untuk melipat baju. Itu merupakan suatu aktivitas yang memang tidak bernilai tambah ataupun tidak
tidak berdampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dari situlah perlu adanya evaluasi. Nah, bagaimana caranya dari metode ABC ataupun metode ABM ini digunakan untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi usaha-usaha kita tersebut. Itu menjadi suatu penilaian apakah aktivitas tersebut itu berdampak ataupun memberikan nilai tambah secara efektif terhadap pelanggan ataupun tidak. Nah, dari dua hal tersebut itu bisa dipahami untuk melakukan metode ABC ataupun metode ABM. Dari penjelasan sebelumnya terkait metode ABC ataupun metode ABM ini, perlu kita ketahui bahwa dari keduanya itu mempunyai dampak yang sangat positif terhadap usahanya kita ataupun terhadap aktivitas yang dilakukan untuk menunjang usaha kita tersebut. Nah, terutama dalam hal metode ABM, Activity Based Management, yang dimana metode ABM ini tentunya sangat positif karena metode ABM ini digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas tersebut apakah sudah efisien ataupun tidak. Maka dari metode ABM ini tentunya dapat mengurangi suatu pemborosan biaya yang dikeluarkan oleh kita untuk mengerjakan ataupun membangun suatu usaha. Nah, dari adanya metode ABM ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah menilai aktivitas-aktivitas tersebut apakah memang bisa memberikan nilai tambah ataupun tidak. Lalu yang kedua, ketika kita sudah menilai, kita bisa mengurangi aktivitas tersebut ataupun bahkan bisa menghilangkannya. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui semuanya, bagaimana caranya kita itu memperbaiki kinerja agar supaya kinerja kita itu kinerja suatu usaha yang memang kita lakukan adalah biar efektif ataupun efisien, sehingga tidak mempunyai waktu yang lama dikerjakan sesuai dengan target dan hasil yang sudah sesuai dengan rancangan. Misal kita contohkan pada usaha laundry tadi. Nah, usaha laundry tadi ketika melaundry sampai hasil akhir itu membutuhkan waktu misal 15 hari. Nah, kenapa penyebab proses laundry itu sampai hasil akhir sampai pelipatan baju itu membutuhkan waktu 15 hari? Maka kita menggunakan metode ABM. ABM itu menilai aktivitas yang memang aktivitas tersebut itu bernilai ataupun tidak, sehingga ketika mengetahui ternyata faktor daripada waktu 15 hari itu digunakan dari proses mencuci sampai pelipatan baju itu dengan jangka waktu yang sangat lama, itu dikarenakan banyak pakaian yang sudah dicuci dan sudah kering itu tidak langsung disetrika ataupun dibiarkan untuk menumpuk, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya waktu yang sangat lama dari proses pencucian sampai proses pelipatan baju. Nah, dari situlah penilaian itulah yang memang menjadi suatu hal yang digunakan dalam metode ABM, sekaligus juga dalam mengurangi pemborosan yang terjadi di usahanya kita. Lalu selanjutnya yang harus kita pahami adalah dari aktivitas-aktivitas produksi untuk menghasilkan suatu produk itu ada beberapa biaya yang memang harus kita jalankan ataupun harus kita tanggung. Namun di sisi lain ada biaya lain yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Salah satunya adalah biaya pelanggan. Nah, biaya pelanggan ini biasanya terjadi ketika misal kita contohkan pada usaha laundry tadi. Nah, ketika kita memberikan hasil yang kurang maksimal terhadap usaha laundrynya kita, itu bisa memberikan komplain terhadap pelanggannya kita. Misal cucian dari laundry itu kurang bersih, maka pelanggan berhak komplain karena memang hasil dari laundrynya itu kurang bersih, sehingga perlu di laundry kembali sehingga sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Itu juga membutuhkan waktu dan juga biaya kembali dengan harga yang sama seperti yang di awal, karena memang sudah menjadi tanggung jawab sebagai bentuk komplainnya pelanggan terhadap kinerjanya kita. Lalu yang kedua ada yang namanya biaya pemasok. Nah, biaya pemasok juga tadi case-nya itu hampir sama, karena memang penyebabnya terjadi itu karena memang dari pemasok tersebut.
Misal kita mempunyai suatu mitra dengan pemasok A. Nah, pemasok A ini memberikan kualitas deterjen kepada usahanya kita, kepada usaha laundry kita dengan kualitas yang kurang bagus, sehingga timbullah juga komplain di pelanggan. Misal karena memang kita menggunakan deterjen dari pemasok A, deterjennya kurang berkualitas, dalam artian tadi bajunya kurang bersih karena menggunakan deterjen oleh pemasok A. Nah, sehingga itu bisa dijadikan suatu evaluasi bagaimana caranya kita bisa menjalin mitra ataupun kerjasama dengan pemasok lain yang memang bahan kualitas daripada deterjen itu sangat baik, seperti itu. Sehingga dari adanya metode ABC ataupun metode ABM ini itu memberikan suatu dampak yang sangat efektif dan efisien terhadap kualitas dan kinerja usaha yang sudah kita bangun, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.